Ketua Umum PSSI Erick Thohir memecat pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Pemecatan pelatih Timnas Indonesia yaitu Sintayong membuat banyak kegaduhan, kontroversi sekaligus menimbulkan kebingungan yang terjadi di masyarakat. Mengapa PSSI mengambil keputusan demikian? Di dalam video kali ini, gue tidak akan membahas terkait dengan isu pemecatan ataupun kontroversi di baliknya. Gue akan membahas terkait dengan berapa nominal kerugian yang harus ditanggung oleh PSSI ketika memecat Sintayong. Di banyak media massa itu tertulis bahwa range-nya di antara 40 sampai 50 miliar kerugian yang harus ditanggung oleh PSSI. Nyatanya setelah dianalisis bisa lebih dari itu. Berapa nominal kerugiannya dan muncul dari mana saja teknis kerugiannya, mari kita akan bahas. Pemahaman yang pertama kali gue harus sajikan kepada kalian adalah bagaimana kedudukan organisasi PSSI di Indonesia dan bagaimana mekanisme keuangannya itu berjalan. Sebagai salah satu organisasi federasi olahraga di Indonesia, banyak orang yang salah kaprah menilai bahwa PSSI ada di bawah pemerintah yang dapat diinstruksikan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Nyatanya tidak, teman-teman. PSSI sebagai federasi atau sebagai organisasi, dia berdiri independen. Dan kedudukannya itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. PSSI berada di bawah FIFA, bukan berada di bawah pemerintah. Jadi, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi apapun terkait dengan PSSI. Kita akan flashback ke tahun 2015, teman-teman, di mana pengurus PSSI dicoba diintervensi oleh pemerintah melalui Kemenpora. Hasilnya, Saudara, Asosiasi Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) resmi memberi sanksi pada PSSI. Pemerintah Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran karena melakukan intervensi. nah hal ini atau dejavu ini bisa saja terulang di tahun ini ketika pemerintah mengintervensi PSSI terkait dengan pemecatan Sintayong. Jadi PSSI ketika mengambil sebuah keputusan itu sungguh tidak bisa diintervensi, teman-teman, karena bisa berakibat lain, yaitu pembekuan. Jadi itulah yang dinamakan organisasi yang independen, teman-teman. PSSI hanya bisa diinstruksi oleh FIFA dan tidak bisa diinstruksi oleh lembaga lain. Seperti itu gambaran terkait dengan kedudukan PSSI di negara Indonesia. Selanjutnya adalah keuangan PSSI. PSSI sebagai organisasi berbadan hukum, dia mengatur keuangannya secara mandiri, teman-teman. Lantas, dari mana dia mendapatkan uang untuk mendanai organisasinya? Yang pertama, ada namanya tiket. Ketika kita membeli tiket, maka itu profitnya masuk ke dalam organisasi PSSI. Yang kedua, ada hak siar. Yang ketiga, ada merchandise. Yang keempat, segala hal yang berbau sepak bola dan terselenggara eventnya oleh PSSI, maka PSSI mendapat profit daripada event tersebut. Yang selanjutnya adalah APBN. Banyak orang yang bertanya apakah negara wajib memberikan APBN atau keuangan atau uang kepada PSSI. Jawabnya nggak wajib, teman-teman, opsional. Jadi negara bisa saja memberikan atau bisa saja menolak. Hal ini tergantung daripada negara itu sendiri atau pemerintah ingin memberi atau tidak, sifatnya opsional dia. Dari sini kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan keuangan PSSI dan kita bisa menggambarkan bahwa ketika seseorang pemain ataupun pelatih membela timnas, maka yang menggaji adalah PSSI dan hal tersebut tercatat sebagai pengeluaran PSSI. Jadi, negara tidak secara langsung membayar seorang pemain ataupun seorang pelatih, tetapi negara membayar secara tidak langsung melalui federasi atau PSSI untuk menggaji pemain ataupun pelatih ketika membela timnas, teman-teman. Mengkalkulasi sebetulnya berapa kerugian yang harus ditanggung PSSI ketika memecat Sintayong. Semua kalkulasi di sini gue standarkan pada kontrak baku yang distandarisasi oleh Unindroid, teman-teman. Unindroid adalah organisasi internasional yang bertugas untuk memberikan standar atau pakem-pakem ketika ada kontrak internasional. Dan teman-teman harus memahami, PSSI itu badan hukum di Indonesia. Sintayong itu orang dari Korea Selatan. Ketika ada dua subjek hukum ini berbeda kewarganegaraannya, mereka bersepakat untuk membuat perjanjian, maka itu disebut dengan kontrak perdata internasional, teman-teman. Nah, harus mengikuti standar atau pakem-pakem dari Unindroid.
Nah, disitulah yang akan menjadi landasan atau dasar kita membahas atau mengkalkulat berapa kerugian yang harus ditanggung oleh PSSI. Sebagaimana yang kita tahu bersama, kontrak Sintayong itu diperpanjang sejak Juni tahun 2024 3 tahun sampai dengan Juni tahun 2027. Yang gue dapat dilansir dari berbagai media massa, itu Sintayong per tahun mendapatkan bayaran sekitar 20 miliar. Ketika dikalkulasi secara total, maka Sintayong akan mendapatkan gaji itu sebanyak 60 miliar. Ini juga yang harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, bahwa kontrak itu nggak bisa diputus secara sepihak. Kontrak ketika diputus secara sepihak, maka yang memutus harus membayar kerugian. Nah, di dalam kasus ini juga dapat gua pastikan bahwa klausul ini pasti berlaku di dalam kontrak Sintayong, bahwa siapa yang memutus kontraknya maka harus membayar denda atau biaya yang sebelumnya dijanjikan. Seperti misalkan Sintayong itu baru berjalan 1 tahun dari kontrak tahun 2024, maka PSSI tidak hanya membayar 1 tahun, tetapi PSSI harus membayar akumulasi kontraknya secara full, yaitu 60 miliar. Apakah kerugiannya hanya berhenti di angka 60 miliar? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Mendatangkan pelatih baru termasuk juga kerugian dalam kalkulasi keuangan. Sebagaimana logika yang harus kita bangun, seharusnya kita sudah punya pelatih yang kita gaji sampai dengan tahun 2027. Dengan mendatangkan pelatih baru, otomatis kita harus menggaji pelatih tersebut. Dan menggaji pelatih di periode yang sama dalam kalkulasi keuangan, otomatis ini merupakan suatu hal yang disebut dengan double pengeluaran untuk sebuah objek yang sama tuh. Hal ini termasuk dengan bentuk kerugian. Dari surat kabar dan media cetak terungkap informasi bahwa PSSI itu sudah mengontrak pelatih pengganti, yaitu Patrick Kluivert, dengan jangka waktu yaitu selama 2 tahun, dari tahun 2025 tahun ini sampai dengan tahun 2027, dengan nominal gaji yang gue dapat informasinya dari media online yaitu tidak jauh atau hampir sama dengan gaji Sintayong. Jadi kita bisa kalkulasi perkiraan berapa kerugian daripada PSSI selama 2 tahun ke depan. Yang pertama, membayar denda ke Sintayong sekitar 60 miliar. Kemudian ditambah dengan menggaji pelatih baru yaitu Patrick Kluivert selama 2 tahun. Di 1 tahunnya itu 20 miliar, jadi sebanyak 40 miliar. Jadi perkiraan PSSI itu akan menanggung kerugian selama 2 tahun ke depan adalah sebanyak 100 miliar. Apakah berhenti sampai situ aja? Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Keputusan PSSI untuk memecat Sintayong ini merupakan perjudian yang sangat besar resikonya. Ketika keputusan yang diambil adalah tepat, maka masyarakat itu akan cenderung lebih cepat untuk melupakan keputusan ini. Tetapi ketika keputusan ini keliru dan terjadi sesuatu hal yang fatal terhadap timnas Indonesia, maka PSSI akan merasakan dampaknya secara langsung, dan dampak itu akan luas yang harus ditanggung oleh PSSI. Nggak bisa dipungkiri, performa timnas itu juga berbanding lurus dengan penjualan tiket, hak siar, dan merchandise. Dilansir dari bola.net, kita akan mengkalkulasi berapa keuntungan yang diterima oleh PSSI dari sebuah laga yang dijalani oleh timnas dari harga tiketnya aja. Nah, ketika timnas bermain di GBK, itu kapasitasnya sekitar 78.000 orang. Dari 78.000 itu nggak bisa diisi secara full, harus dikurangin. Biasanya dikurangin sekitar 8.000. Jadi tiket yang bisa dijual itu sekitar 70.000. Dan keuntungan yang diterima PSSI dalam 2 laga timnas adalah sekitar 77 miliar. Nah, hal ini akan berbanding terbalik ketika misalkan performa timnas itu anjlok. Maka PSSI akan mendapatkan sebuah kerugian, yaitu bisa saja kehilangan pemasukan dari tiket dikarenakan performa timnas yang anjlok dari keputusan PSSI memecat Sintayong. Itulah akibat yang harus ditanggung PSSI di masa depan. Pemecatan STY dan performa timnas setelah ditangani Patrick Kluivert akan berdampak besar bagi PSSI. Ketika keputusan ini dianggap keliru, maka PSSI akan mendapatkan citra yang buruk serta berpotensi kehilangan keuntungan di masa depan dari pendapatan tiket, merchandise, ataupun hak siar. Tetapi ketika performa timnas ternyata naik, maka PSSI akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, baik dari citra ataupun keuangan.
Seperti pepatah investasi teman-teman. High risk, high return. Low risk, low return. Dari kerugian real yang sudah gue gamblangkan yaitu sekitar 100 miliar, PSSI juga berpotensi kehilangan keuntungan jika performa timnas anjlok teman-teman dari tiket, hak siar ataupun merchandise. Ini adalah perjudian nasib dunia yang sangat menarik untuk ditunggu hasil akhirnya. Bagaimana hasil akhirnya kita akan lihat dalam 2-3 bulan ke depan. See you.